Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat, guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kemiri 4 yang terletak di Dusun Sukajaya RT 1 RW 1 Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang. Dan juga saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam yang tercatat di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam hal ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan mengambil tema Aku Anak Soleh dan subtema Tugas Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bapak pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tapi sebelum Bapak melanjutkan ke materi yang akan kita bahas bersama pada kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita awali kegiatan ini dengan pembacaan doa, agar apa yang akan kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan kalian semua dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak minta kepada Desi untuk memimpin doa. Silakan Neng Desi untuk dipimpin. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul Azim. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Allah muliakan, pada pembelajaran kita kali ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Jadi materi yang akan kita bahas bersama ini tujuannya Bapak rangkum. Silakan kalian lihat ke depan. Yang pertama itu tujuannya melaksanakan hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang kedua, membenarkan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang selanjutnya menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang selanjutnya mengonsepkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum Bapak lanjutkan ke pertanyaan, ya, ini silakan kalian lihat ke depan. Bapak mempunyai 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan ini untuk mengukur sejauh mana kalian bisa memahami materi ini sebelum kalian belajar, ya.
Itu dalam ruang lingkup kompetensi awalnya, ya. Jadi kalian belum disuguhkan materi, tapi Bapak beri dulu pertanyaan, bisa enggak menjawab? Ya, tujuannya untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang akan kita pelajari ini. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pertanyaan pertama silahkan dijawab bersama-sama ya. Apakah kalian pernah melihat hutan ditebangi? Pernah? Oke, selanjutnya kalau kalian pernah melihat hutan ditebangi, pasti itu akan mempunyai efek ataupun dampaknya. Yang selanjutnya, ulah siapa hutan ditebangi sehingga menjadi gundul? Siapa pelakunya? Ulah manusia. Ulah manusia. Baik, ulah manusia. Jadi manusia yang menjadi pelaku utama, ya, yang menyebabkan hutan menjadi gundul dan ditebangi. Pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya kepada lingkungan sekitar jika hutan ditebangi dan menjadi gundul? Di sini pertanyaannya, ya, dampak negatif, ya. Silahkan, ada yang mau menjawab kelompok ini? Pemanasan? Pemanasan global. Tepuk tangan buat kelompok 2. Yang selanjutnya, apa dampaknya kepada lingkungan sekitar jika hutan ditebangi dan menjadi gundul? Silakan, ada yang mau menjawab? Terjadinya longsor. Ya, rawan bencana tepuk tangan buat kita semua. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kalian lihat ke depan. Pengertian khalifah ataupun pemimpin. Jadi khalifah itu siapa? Kemudian pengertian khalifah itu apa? Dan tugas seorang khalifah itu apa? Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan berkenaan dengan khalifah. Jadi khalifah itu artinya pemimpin ataupun pengganti. Pemimpin atau pengganti, itu namanya khalifah. Ya. Di dalam Islam manusia diberi tugas. Nih, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia itu diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah ataupun pemimpin di bumi ini. Jadi kalian diciptakan oleh Allah, di samping untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian juga punya tugas lainnya, yaitu kalian sebagai khalifah ataupun sebagai pemimpin di bumi ini. Jadi yang memimpin bumi ini itu adalah khalifah. Khalifah itu siapa? Ya kita, manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia ini menjalankan yang namanya tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita ini sebagai pemimpin anak-anakku, ya. Bagaimana caranya kita memimpin, mengelola sumber daya, kemudian mengelola yang lainnya berkenaan dengan kelestarian yang ada di muka bumi ini, kita rawat dengan baik, ya. Baik. Selanjutnya ada dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah ataupun pemimpin di muka bumi ini, yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Bapak akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian ayat yang seterusnya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Itu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan berkenaan dengan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya, dan ingatlah
ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan informasi kepada malaikat. Hei para malaikat, ya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Kemudian ini sebetulnya masih ada, ya, terjemahnya. Kemudian para malaikat bertanya, siapa yang akan kau jadikan, ya, sebagai khalifah di muka bumi? Jadi, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kita ini sudah diprediksi oleh Allah, oleh malaikat, maaf ya. Kita ini sudah diprediksi oleh para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi para malaikat sudah tahu, oh, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Kita, anak-anakku, sudah diprediksi oleh para malaikat. Qalu berbicara para malaikat kepada Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau menciptakan manusia, ya, sebagai khalifah yang notabene-nya, ya, yang pada hakikatnya manusia itu sendiri may yufsidu fiha, orang yang akan menyebabkan kerusakan di muka bumi, akan menjadi pelaku utama, ya. Contohnya apa? Hutan ditebangi, hutan menjadi gundul, kemudian terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir. Itulah manusia. May yufsidu fiha wa yasfiku dima. May yufsidu fiha itu manusia itu nanti, kata para malaikat ini sudah diprediksi kita, ya, akan menyebabkan ataupun akan menimbulkan, ya, suatu kerusakan di muka bumi. Kemudian manusia itu juga mayufsidu fiha wa yasfiku dima, dan saling menumpahkan darah. Artinya akan saling berperang. Itu kata para malaikat, ya, ketika Allah memberikan informasi, ya, kepada para malaikat. Kemudian para malaikat menyangkal, kenapa harus manusia, ya, yang dijadikan khalifah di muka bumi? Anak-anak fokus ke Bapak. Kemudian ayat selanjutnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei para malaikat, kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang engkau ketahui. Jadi Allah lebih mengetahui. Itulah ayat ataupun dalil, ya, berkenaan dengan tugas kita sebagai manusia itu menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Paham. Kita lanjutkan anak-anakku. Silahkan kalian lihat ke depan, ya. Tugas khalifah di bumi. Jadi kita sebagai manusia diberi amanat oleh Allah untuk dijadikan sebagai khalifah ataupun pemimpin di muka bumi. Jadi kita punya tugas. Tugas khalifah di bumi ini Bapak rangkum menjadi 3 poin anak-anakku. Poin yang pertama, silahkan Bapak minta saudari, ya. Silahkan Bapak minta Ulan untuk membacakan poin yang pertama. Menjaga lingkungan, merawat alam dan tidak merusaknya. Iya. Poin yang pertama itu menjaga lingkungan. Apa isinya? Menjaga lingkungan itu merawat alam dan tidak merusak. Itu poin yang harus kita, ya, tegakkan untuk menjaga kelestarian dan menjadikan bumi kita ini tetap sehat, gitu, ya. Jangan sampai kita diberi amanah oleh Allah, bukannya kita jaga bumi ini, tetapi malah kita rusak. Kalau kita merusak bumi, berarti kata para malaikat, ya, yang diprediksi itu oleh para malaikat,
berkenaan dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu berarti benar malaikat itu ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, aku lebih mengetahui apa yang kamu ketahui. Qala ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anakku, tidak serta-merta menciptakan kita sebagai manusia. Di samping untuk beribadah kepada Allah, kita juga diberi amanah oleh Allah untuk menjaga bumi kita yang indah ini. Ya, kita rawat, bukan buminya, isinya juga perlu kita jaga. Seperti ekosistem alam, kemudian kita harus mencintai apa itu namanya tumbuh-tumbuhan, ya. Merawat tanaman itu juga merupakan bagian dari kita ini merawat bumi, ya. Baik, anak-anakku, Bapak lanjutkan kepada poin yang kedua. Bapak minta Amanda untuk membacakan poin kedua. Tugas khalifah di bumi. Silakan baca poin keduanya. Berbuat kebaikan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Ya. Selanjutnya itu ada poin kedua, ya, yang berisikan berbuat kebaikan. Kita ini harus berbuat baik. Apa isinya berbuat kebaikan itu? Menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan, ya. Harus berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Bukan hanya kepada manusia saja, bukan hanya kepada sesama saja. Semua makhluk Allah, ya, yang ada di muka bumi ini harus kita rawat, harus kita jaga, dan harus kita tebarkan nilai-nilai kebaikan, ya, kepada seluruh makhluk Allah yang ada di bumi ini. Dalam suatu hadis diceritakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah, ya, apa yang ada di bumi ini, maka seluruh makhluk yang ada di langit akan mencintai kalian. Itu. Apa makhluk yang ada di langit itu? Yaitu para malaikat akan mendoakan kita, ya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Kanjeng Rasulullah SAW, di samping menjadi umat kebanggaan, kita juga, ya, mampu menyebarkan nilai-nilai kebaikan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, silakan Bapak minta untuk dibacakan oleh Fadilah. Memanfaatkan sumber daya dengan bijak, tidak boros dan menjaga keseimbangan alam. Ya. Memanfaatkan sumber daya dengan bijak, tidak boros dan menjaga keseimbangan alam. Maksudnya kita ini harus memanfaatkan sumber daya alam kita dengan bijak. Tidak boleh tidak boleh boros. Contohnya apa sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita, sumber daya alam yang sehari-hari kita pakai untuk membersihkan badan, ya, yaitu air, betul nggak? Betul. Air itu merupakan, ya, sebagian kecil dari sumber daya alam. Bagaimana caranya kita ini harus memanfaatkan dengan baik dan bijak sumber daya alam itu. Contohnya kalian kalau mandi, ya, kalau membersihkan badan, pakailah air secukupnya. Jangan sampai kalian menghambur-hamburkan air itu, ya. Paham? Jadi kita ini tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh terlalu boros, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan melihat suatu tayangan video, ya, yang berkenaan dengan tema manusia, ya, diberikan tugas sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Silakan kalian simak, ya, dan kalian lihat. Kemudian di akhir Bapak punya tugas untuk kalian. Sebelum kalian melihat video, Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Langsung saja Bapak tunjuk, ini kelompok 2 dan ini kelompok 1, ya. Paham?
tugasnya apa Pak? Nanti tugasnya ada di akhir setelah kalian melihat video. Silakan kalian lihat video dengan seksama. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Satu hal yang jelas, kalau nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Anak-anakku, bagaimana barusan melihat video? Seru apa biasa aja? Seru. Kalian bisa merangkum poin-poin yang terdapat di video tersebut, bisa? Bisa. Baik, kalau kalian sudah melihat video, kemudian kalian bisa merangkum dan menyimak ya tadi. Bapak sudah membagi ya di sini menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan tugas kepada tiap-tiap kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Tugasnya apa? Kelompok 1, Bapak minta kalian merangkum ya, jangan banyak-banyak, 5 poin aja, sebisa dan semampu kalian ya. Untuk kelompok 1, perhatikan tugasnya berkenaan dengan manfaat merawat dan menjaga bumi ataupun lingkungan. Apa manfaatnya ya, merawat bumi ataupun merawat lingkungan? Silahkan untuk kelompok 1 ya, kalian rangkum 5 poin saja. Apa saja ya manfaat dan merawat dari menjaga lingkungan sekitar. Itu yang kelompok 1. Untuk kelompok 2 perhatikan Bapak kesini ke depan. Tugasnya kalian merangkum 5 poin berkenaan dengan dampak negatif dari merusak ya lingkungan sekitar ataupun merusak bumi. Poinnya 5. Siap? Siap. Bapak beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Silakan, Bapak mulai waktunya dari sekarang untuk berdiskusi. Bu, bagaimana, sudah selesai tugasnya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 bagaimana, sudah selesai? Sudah. Baik, Bapak bisa melihat hasilnya.
Boleh berikan ke Bapak tugas dari kelompok 1 hasil diskusinya. Ya, jadi untuk kelompok 2 sudah? Silakan bawa ke sini, Bapak mau lihat dulu. Kelompok 1 merangkum ya berkenaan dengan manfaat dari menjaga lingkungan ataupun menjaga bumi. Kemudian yang kelompok 2 itu tugasnya tadi Bapak menyuruh membuat ya merangkum 5 poin berkenaan dengan dampak negatif ya dari merusak bumi. Di sini sudah ada kelompok 1 hasilnya. Kelompok 1 itu yang pertama poinnya berkenaan dengan manfaat dari menjaga bumi. Poin yang pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak langsung saja nilai di sini untuk poin pertama menjalankan perintah Allah. Betul, karena ini ya sudah terangkum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tadi ayat ke-30. Menjalankan perintah dan amanat dari Allah. Kemudian yang kedua menjaga kehidupan makhluk Allah, yaitu isinya lingkungan yang bersih dan sehat, mendukung kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan untuk hidup berkelanjutan. Poin yang ketiga mencegah bencana alam. Yang keempat menjaga kesehatan. Yang kelima meninggalkan ataupun meningkatkan ya kenyamanan hidup. Yang selanjutnya menjaga keseimbangan ekosistem. Betul semua. Dan, jadi dari poin yang 6 ini semuanya sudah sinkron. Bapak nilai untuk kelompok 1 poinnya 100. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tadi siapa? Fadilah ketuanya, silakan disimpan. Untuk kelompok 2, dampak negatif dari merusak bumi. Yang pertama mendapat dosa. Ya betul, sudah pasti ya. Yang namanya merusak itu pasti mendapat dosa. Apalagi merusak bumi, yang mana bumi ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita dan harus kita rawat dan kita jaga. Yang kedua menyebabkan bencana alam seperti halnya banjir bandang dan longsor ya. Membahayakan kesehatan, menjadi polusi kurang sehat ya. Kemudian hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. Betul sekali, karena apa? Hutan yang menjadi habitat alami ya, menjadi habitat alami hewan dan tumbuhan, menjadi tidak ada tempat lagi untuk mereka ya hewan dan tumbuhan ini bernaung dan bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya kekurangan sumber daya alam. 1 di sini ya, sumber daya alam seperti halnya air menjadi tidak sehat dan tidak bersih, kemudian tidak terserap dengan baik oleh tanah dan tumbuhan. Bagus. Untuk kelompok 2 Bapak beri nilai 100 juga. Tepuk tangan buat kelompok 2. Anak-anak, bisa kalian lihat Bapak di sini punya yang namanya suatu kesimpulan. Silakan kalian lihat ke depan. Nah, kesimpulannya anak bisa kalian lihat bersama bahwa poin yang pertama kesimpulannya setiap manusia adalah khalifah di bumi. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, bahkan yang sudah tua sekalipun, mereka sebetulnya menyandang status khalifah di bumi. Khalifah itu tadi ya pengertiannya adalah pemimpin ataupun pengganti. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan, berbuat kebaikan, dan memimpin dengan bijaksana. Itu suatu kesimpulannya. Pesan moralnya apa? Silakan kalian lihat. Jadilah
khalifah yang bertanggung jawab demi kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Khalifah itu merupakan amanah yang besar dari Allah kepada kita. Makanya status khalifah ini harus kita jaga sebaik mungkin. Caranya bagaimana? Dengan merawat dan menjaga bumi kita ini, ya, menjadi bumi yang indah dan sehat. Sampai di sini ada yang ditanyakan berkenaan dengan pelajaran kita hari ini? Semuanya sudah paham? Paham. Bagaimana belajar dengan Bapak hari ini? Seru apa biasa aja? Seru. Benar, seru. Ya, apalagi tadi kalian melihat video ya. Itu merupakan ilmu ataupun materi yang Bapak berikan kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang barusan kita pelajari bersama, kalian semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kegiatan belajar kita ditutup dengan doa agar tadi ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan ketua kelas Desi untuk memimpin doa. Nurut